فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wan naru tahtal ardi as-sabi'ati as-sufla. Neraka itu letaknya di bawah bumi yang ketujuh, as-sufla yang terendah. Jadi bumi itu ada lipatannya juga, ya. Ada 7 seperti as-samawat. Tapi kerap kali dalam Al-Quran lafal al-ard itu disebutkan hanya al-ard saja, bukan aradin. Suatu ketika di sebuah hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As dari Rasulullah SAW, beliau menceritakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitaban. Rasulullah SAW kharaja alaina, itu keluar bergabung bersama kami para sahabat yang sedang berkumpul, wa fi yadihi kitaban, dan di tangannya ada 2 kitab. Ya, maksudnya di tangan kanan dan di tangan kiri. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat pertanyaan yang bukan atau tidak membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan dengan tujuan taswiq, yaitu agar orang atau pihak yang ditanya itu merindukan atau semakin berhasrat untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Maka kata Nabi SAW, atadruna ma hadzanil kitaban, apakah kalian tahu 2 kitab ini kitab apa? Maka berkatalah Abdullah bin Amr bin Al-As, la illa an tukhbirana ya Rasulullah. Tidak, kami tidak tahu kecuali kalau engkau mengkabarkan kepada kami ya Rasulullah. Maka beliau berkata, lilladzi fi yadihil yumna, beliau menghikayatkan untuk kitab yang ada di tangan kanannya, hadza kitabun min rabbil alamin, ini adalah kitab dari Rabb semesta alam, bi asma'i ahlil jannati wa asma'i abaihim wa qabailihim. Di dalamnya itu tertera nama-nama penghuni surga dan nama-nama bapak-bapak mereka dan juga kabilah mereka. Thumma ujmila ala akhirihim, dikumpulkan, dihimpun semua nama tersebut sampai akhir dari mereka semua. Entah itu akhir, yaitu akhir zaman, nama tersebut sudah tercantum nama-namanya penghuni surga yang hidup di bumi ini di akhir zaman, atau bisa dimaknai akhir orang yang keluar dari neraka menuju ke surga. Itu sudah tercatat dalam kitab tersebut. La yuzadu fihim wa la yunqasu minhum abada. Tidak ditambah dari apa yang ada di kitab ini dan tidak dikurangi sama sekali. Thumma qala lilladzi fi yadihil yusra. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tentang kitab yang ada di tangan kirinya beliau alaihi salatu wassalam, hadza kitabu ahlin nar, ini adalah kitab penghuni neraka, bi asma'ihim wa asma'i abaihim wa qabailihim, nama-nama mereka penghuni neraka dan nama-nama bapak-bapak mereka dan kabilah mereka. Thumma ujmila ala akhirihim wa la yuzadu fihim wa la yunqasu anhum atau minhum abada. Kemudian dikumpulkan, dihimpun sampai akhir penghuni neraka, sampai akhir yang masuk ke neraka. La yuzadu fihim, tidak ditambah lagi namanya dan tidak dikurangi sedikit pun, satu pun. Ketika para sahabat melihat hal seperti ini, dihikayatkan oleh Rasulullah seperti ini, kita lihat bagaimana salaf kita itu, mereka sami'na wa ta'na untuk perintah atau larangan, dan mereka langsung mentasdik, mempercayai untuk khabar.
Tidak ada di antara mereka kemudian penasaran tanya, "Ya Rasulullah, ini hakikat atau majaz?" Enggak kayak orang-orang belakangan. Ya, apalagi yang kena dengan racun filsafat. Ini hakikat atau majaz? Ini nyata atau hanya sekadar gambaran? Ini sekedar peringatan buat takut-takutin atau bener real ada? Nah, gitu. Kalau misalnya ada, itu berarti tebel dong kitabnya. Terus berarti kecil-kecil tulisannya. Nah, ini pikiran orang-orang yang Allah musta'an, gitu kan. Yang kita capek-capek ngabarin hadis, mereka tanya begitu, udahlah. Wa a'rid anil jahilin, ya. Udahlah, biarin aja lah. Ya. Orang-orang seperti itu, ya. Tapi para sahabat kemudian mereka ya mencari ilmu dari itu, bukan bermaksud untuk ya mengiktirad atau membantah atau mempertanyakan, melainkan kemudian faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, fali ayyi syai'in idzan na'mal in kana hadza amrun qad furigha minhu. Lantas untuk apa ya Rasulullah kita ini beramal kalau ternyata perkara tersebut, yaitu penghuni surga, penghuni neraka, udah ada nama-namanya, udah rampung, udah terhitung, terhimpun semua dengan lengkap. Lantas untuk apa kita beramal? Ya, kita pun kalau misalnya dihadapkan kayak gini, dibilang penghuni surga sudah tercatat namanya, penghuni neraka sudah tercatat namanya. Waduh, antum imam masuk surga, imam masuk neraka, atau neraka dulu terus nanti ke surga. Na'udzubillah kalau neraka selamanya. Bahkan na'udzubillah jika sempat masuk neraka, mudah-mudahan enggak ya, insyaallah, amin. Nah, itu kita penasaran lah kalau sudah begitu, sudah tersegel nama-namanya. Lalu sekarang gimana dong, untuk apa kita beramal? Karena kita capek-capek beramal tapi tetap aja terancam neraka kita, dan Allah sudah tahu kita ini nanti masuk surga atau neraka, atau sempat di neraka kemudian ke surga. Allah sudah tahu itu. Maka kemudian kata Nabi SAW, ya tidak lantas kemudian menakut-nakuti, udahlah, atau udah kalian nyantai aja, kalian kan ahlul badar, udahlah kalian kan sahabat saya, enggak ngomong gitu. Ya, Rasulullah SAW tidak ingin para sahabatnya itu menjadi muqassirun, yaitu menjadi orang-orang yang meremehkan ibadah, malas, ya, karena udah terjamin, tersegel, ya. Maka kata beliau alaihi salatu wasallam, saddidu, yaitu tepatlah dalam beribadah, berusahalah tepat dalam beribadah, sesuai betul-betul bagaimana Islam. Saddidu. Taib. Tentu yang namanya manusia seperti kita ini kekurangannya itu ya begitu jamak. Kuantitas kekurangan kita itu lebih besar mungkin dibandingkan kelebihan kita, ya karena kesalahan kita sendiri. Lalu gimana yang namanya kita beramal, barangkali atau pasti dalam alam kita ini muqassir. Ada aja yang kurang, ya, sholat kurang, bukan kurang rukunnya mungkin, tapi kekhusyuannya, atau kurang memaknai ayat, nggak ngerti arti-arti ayat, atau mungkin kurang tajwidnya kalau baca, atau gerakannya kurang sempurna, atau berbuat bid'ah dalam sholat karena nggak tahu, dan seterusnya dari kekurangan-kekurangan, dan pasti ada pada kita. Ya, nggak sempurna kita ini, jauh sekali dari sempurna. Lalu gimana ya Rasulullah kalau misalnya disuruh saddidu, tepatlah kalian dalam beribadah, tapi kita kan seperti ini. Maka kata beliau, waqaribu, minimal dekatilah kesempurnaan dalam ibadah, ya, mendekati kesempurnaan kalau memang udah kesulitan. Fa inna sahibal jannati, sesungguhnya penghuni surga, yukhtamu lahu bi amali ahlil jannah, akan dijadikan khatimahnya itu dengan amalan penghuni surga. Wa in amila ayya amalin, kendati pun dia telah melakukan amalan apapun sebelumnya. Ya, namanya sahibul jannah, kalau sudah Allah catat dia ahlul jannah kelak, itu khatimahnya itu dengan amalan ahlul jannah, meskipun sebelumnya dia apapun amalannya, maksiat atau apa, tapi sudah Allah Ta'ala catat dia sebagai penghuni surga. Ya, dan itu ilmu ghaib, kita nggak tahu. Wa inna sahiban nar, adapun penghuni neraka, la yukhtamu lahu bi amali ahli nar, akan diberikan khatimah dengan amalan penghuni neraka. Nauzubillah. Wa in amila ayyal amal,
ayya amalin, meskipun dia telah melakukan apapun sebelumnya, amalan apapun, dari amalan kebaikan atau apa ya. Ala kulli hal seperti itu khas sekalian. Ya. Maka oleh karena itu kata Nabi SAW, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kalian merekomendasikan diri kalian, janganlah kalian menganggap diri kalian sudah bersih begitu saja. Huwa, Allah Ta'ala, dia a'lamu biman ittaqa, yang paling mengetahui, yang paling mengilmui siapa-siapa yang bertakwa. Ya. Dan diri kita lebih tahu daripada orang lain tentang seberapa buruknya kondisi diri kita kepada Allah, kepada makhluk-makhluk Allah. Hablum minallah yang kurang dan hablum minannas yang juga mungkin masih banyak aib dan kekurangan. Maka seapapun kita, ya, sebagus apapun penampilan kita, seberapa kadar atau kuantitas amalan kita, seberapa sering sholat kita, seberapa hafal juz kita, seberapa banyak bacaan Al-Quran dan kitab kita, maka sesungguhnya surga atau neraka untuk kita itu sudah Allah ketahui. Masirnya kita, tempat kembalinya kita, dan itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala tidak akan menzalimi hambanya. Yang beramal soleh dengan ikhlas dan ittiba, tidak mungkin Allah mengadab dia dengan amalan soleh tersebut. Tapi betulkah kita ini beramal soleh? Nah, ya, betulkah kita beramal soleh? Betul kalau dilihat orang, ya. Tapi betulkah esensinya, hakikatnya kita sedang beramal soleh sekarang? Nah, itu yang bisa menilai. Ya silahkan lihat hati masing-masing. Dan Allah paling tahu tentang hati kita. Kajian ini tentang an-nar, tentang neraka ya sekalian. Qad alimallahu ta'ala adada ahlil jannah. Allah Ta'ala telah mengetahui jumlah penghuni surga. Wa man yadkhuluha, dan orang yang masuknya. Wa adada ahlin nar, dan penghuni neraka jumlahnya, dan orang-orang yang masuki neraka. Sedikit di sini ikhwas sekalian, pengkhabaran dari Rabb kita Azza wa Jalla, Al-Alim, Al-Qahhar, Al-Qawi, Al-Matin, dalam Al-Quran di kitabnya surat Shad ayat 55 sampai 64. Ya, ada ayat-ayat yang menceritakan tentang kondisi penghuni neraka, bahwasanya mereka semua pasti bertengkar. Ya. Semua pecinta, semua fans di dunia itu mungkin saling mencintai. Ya. Klub-klub sepak bola, fans satu seragam, saling cinta mencinta satu sama lain, saling mensupport klub fanatiknya, menemukan teman yang seragamnya sama. Ya. Jadi hizbiyah yang paling akut tuh dalam sepak bola, ya. Dan jeleknya itu bola yang difanatikan, ya. Padahal bola sendiri terhinakan karena ditendang-tendang, tapi mereka sangat fanatik, ya. Baik yang klub lokal, lebih-lebih internasional, ya. Itu mungkin di dunia memuji bintangnya, mencintai fansnya. Ketahuilah, ketika mereka kufur kepada Allah atau terlalu banyak kefasikannya, meninggalkan sholat, dan itu betul terjadi banyak, maka yang saling mencinta di dunia ini akan bermusuhan, melaknat satu sama lain. Na'udzubillah. Kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali kalau antum berteman, bersaudara di atas ketakwaan, maka wallahi tidak ada kenikmatan dan kebahagiaan dalam persaudaraan dan pertemanan atau persahabatan kecuali didasari ketakwaan. Dan bagaimana mungkin kita bertakwa kecuali kalau kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dan membentuk ketakwaan kita itu juga dengan pemahaman yang benar.
Ya. Rasul menyuruh ziarah kubur, betul. Ya. Dalam Al-Quran disebut berkali-kali supaya ingat mati, betul. Sehingga ziarah kubur disyaratkan bagi laki-laki. Sebagian ulama berpendapat boleh bagi perempuan. Ada dalilnya, ada dalilnya. Pada ziarah kubur kemudian touring wisata ziarah religius, ya taib. Tapi kemudian beristighatsah kepada mayit, minta kepada mayit, dan merasa mayit ini memiliki suatu upaya yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawassul dengan mayit, gelarnya, kehebatannya, kesolehannya dan seterusnya. Ya, kalau perlu dengan bagusnya batu nisannya, ya, atau marmernya dan seterusnya. Ya, atau batu akiknya yang tersimpan di dalam kubur dan seterusnya. Taib, apakah mereka semuanya pada itu? Semuanya datang dengan seragam yang sama, jaket sama. Ya. Dan perempuan tiba-tiba jadi cadaran. Padahal sebelumnya enggak. Tiba-tiba pas ke kuburan cadaran, tapi tetap aja suara ngakaknya gede. Ya. Padahal sama-sama. Seolah-olah dalam ketaatan. Tapi ketika antum mengenal manhaj salaf, antum merasakan ini beda, bukan seperti ini ketakwaan. Bukan seperti ini. Dan kemudian terjadi apa dalam kuburan? Terjadi seperti tunduknya jiwa diri ke kuburan tersebut. Khudu dan tadallul, tunduknya, rendahnya jiwa dan diri ke kuburan tersebut. Tidak di atas manhaj salaf. Dan ternyata kebersamaan, persahabatan, walaupun memang ada dalil, maksudnya ngambil dalil, mencomot dalil yang umum, tapi kemudian dipahami dengan cara yang menyelisihi manhaj salaf, maka ketahuilah tidak ada kebid'ahan yang benar. Kalau bid'ah ya bid'ah. Ya. Apa yang bisa kita nikmati dari hal-hal seperti itu? Kalau misalnya kita sudah punya ilmu, kita akan melihat ini enggak sesuai. Makanya ikhwas sekalian, betullah kata Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Saidul Khatir yang selalu sering ana pegang. Dan mungkin juga kita sering melanggar ini, ana dan juga antum. La khaira fi ni'matin wara'aha narun. Tidak ada kebaikan di kenikmatan yang di balik kenikmatan itu ada api neraka. Enggak ada kebaikannya. Maka kenikmatan dalam kebid'ahan boleh itu nikmat ketika itu, tapi tidak ada baiknya kenikmatan tersebut. Nikmat tidak mesti bahagia, nikmat itu tidak mesti berkah. Karena semua orang diberi kenikmatan. Hewan pun diberi kenikmatan. Orang-orang kafir, mereka berzina pun boleh kali mereka menikmatinya. Tapi apakah ada kebahagiaan yang hakiki di situ? Wallahi tidak ada. Dan jangan percaya jika mereka bilang ada kebahagiaan hakiki di situ. Tapi tidak ada kebaikan di suatu kenikmatan yang dibalik itu ada api neraka, nggak ada kebaikannya. Ya, maka apalah arti kita ini berkumpul karena kebid'ahan, di atas kebid'ahan, perlawanan terhadap sunnah, berkumpul di atas kesyirikan, perlawanan terhadap tauhid. Apalah arti kenikmatan perkumpulan itu jika dibalik itu ada api neraka yang nyala-nyala? Sementara jika diingatkan ternyata terkurung dengan hizbiyah, terkurung dengan pendapat guru, terkurung dengan lingkaran-lingkaran syaitan yang membuat mereka tidak bisa atau tidak mampu untuk keluar dari pandangan-pandangan yang seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza wa inna lit-taghin la syarra ma'ab." Beginilah keadaan mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, yaitu yang kufur, benar-benar disediakan ma'ab, syarra ma'ab, yaitu tempat kembali yang buruk. Apa itu? Jahannam yaslaunaha wa fabi'sal mihad. Neraka Jahannam yang mereka akan memasukinya itu seburuk-buruk ya, seburuk-buruk tempat tinggal. Hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Inilah azab buat mereka, biarlah mereka merasakannya. Merasakan apa? Hamim, ya, minuman mereka, yaitu air yang sangat panas, wa ghassaq, dan juga air yang sangat dingin. Jadi di neraka itu ada masanya azabnya panas, paling panasnya azab, dan ada azab dingin, paling dinginnya azab. Ya.
Jangan kira dingin itu nggak menyiksa. Coba misalnya kita keluar jam 4 atau jam 3 lah, naik motor, kemudian pakai kaos kutang ya. Terus karena lancar jalan raya Cilangkap ya, 70 km/h ya, naik motor. Iya, dan pakai motor King ya. 80 lah ya, nawar 80 ya. Dingin ya. Tapi di ujung sana ada orang siap lemparin batu ya, berisik ya. Coba, apakah kita merasa cool, enak ini, dingin ini? Dingin sih dingin, enak apa ya? Sakit abis itu. Ternyata dingin itu bisa menyakitkan. Konon di belakangan hari di daerah Banyumas atau apa itu, saking dinginnya sudah ada es. Ya, betul nggak? Itu ana khobarnya khobar ahad ya, bukan mutawatir, cuma dapat di Instagram ya, rawahu Instagram ya, Allah alam, di foto ya. Tapi foto kadang-kadang bisa menjadi kabar qat'i, mutawatir, karena banyak yang nge-share, gitu kan ya. Tapi kemudian wa akharu min syaklihi azwaj, dan azab yang lain yang serupa dengan itu dengan beragam macamnya. Hadza faujum muqtahimun ma'akum, dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan, ada nih rombongan pengikut-pengikutmu, la marhaban bihim ya. Maka pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka yang sudah nyemplung di neraka itu la marhaban bihim, mereka enggak mau mengucapkan welcome, selamat datang, enggak ada marhaban-marhabanan lah. Marhaban enggak ada. Iya. Innahum salun nar, mereka semua masuk neraka. Qalu bal antum la marhaban bikum. Pengikut-pengikutnya juga bilang, kalian tuh yang enggak perlu juga ada marhaban-marhaban buat kalian. Enggak ada welcome. Enggak ada, kita dulu kayak di dunia kita ketemu itu seneng, wah, di atas kebid'ahan, di atas kesyirikan, di atas kemaksiatan. Ya. Kalau antum lihat film-film anak-anak muda zaman sekarang, wah, ke pantai ya. Di film-film digambarkan itu enak, api unggun sama pasangannya masing-masing ya. Pelukan sambil cerita, kadang cerita hantu, cerita ini, gibahin orang. Iya, tapi belum ada di film itu api unggun di pantai, anak muda-mudi kemudian satu-satu nyemplung di api, itu belum ada. Kalau bisa besok-besok dibuat biar cepat aja, itu makin sedikit orang-orang seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan dapat hidayah mereka. Nah, itu antum qaddamtumuhu lana. Ya, ini sebabnya nih, kalianlah wahai ketua-ketua kami dulu yang ngajak kami kepada kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, pelanggaran. Ini kalian yang menyeret kami ke sini. Ya, fabisal qarar, ya, seburuk-buruk tempat. Tadi kalianlah yang menjerumuskan kami. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu 'adzaban dhi'fan finnar. Kemudian mereka mengatakan kepada Allah, ya Rabb kami, siapapun yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka ini. Jadi para follower ya, pengikut ya, itu mereka akan melaknat imam mereka ya, atau artis yang mereka kagumi, atau siapapun yang mereka ikuti dari ahli dhalal. Wa qalu ma lana la nara rijala kunna na'udduhum minal asrar. Ya, orang-orang yang durhaka itu, pemimpinnya berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami angkat sebagai orang-orang jahat yang hina? Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhum al-absar. Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka? Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahli nar. Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka. Khusumah mereka, takhasum, yaitu takhasum saling laknat satu sama lain. Ya, begitu juga kalau antum lihat di surat Al-A'raf ayat ke sekitar 37-38 mungkin. Itu juga para pengikut itu mereka akan melaknat imam mereka.
Ya. Jadi yang sekarang mungkin pengikutnya ribuan, tapi memprovokasi umat atau menyuruh kepada kebid'ahan, kepada kesyirikan, dan memprovokasi umat untuk menjelek-jelekan dakwah salafiyah, baik dengan sebutan negatif maupun bantahan yang sebenarnya menyelisihi manhaj salaf, maka semoga Allah beri hidayah. Namun jika tidak, maka jumlah follower itu, jumlah pengikut itu akan menjadi wabal, akan menjadi bala, akan melaknat imamnya. Lebih baik kita punya satu pengikut dalam kebaikan dibandingkan punya ribuan pengikut tapi mereka terikut hawa nafsu kita atau terkait emosi kita. Kadangkala seperti yang kata mereka, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dan sekarang larinya bisa pakai apa aja. Lebih parah, murid sekarang tuh bisa jauh lebih parah, berlipat-lipat dari gurunya. Dan gurunya nggak bisa menstop muridnya karena gurunya gaptek, muridnya ahli canggih teknologi, bisa buat meme, bisa buat poster, bisa buat seterusnya, lebih parah dari gurunya. Yang mana guru tersebut sedikit provokasi tapi muridnya terpantik emosi, kemudian keluar masjid hanya untuk apa? Memprovokasi umat. Gurunya anteng duduk, atau gurunya, guru dalam artian nggak mesti guru ngaji, ya, gurunya cuma ngetik doang, ya, share, klik satu share, dosanya jutaan, bisa, ya. Nanti di akhirat kalau enggak taubat itu bisa saling laknat, naudzubillah, ya. Di neraka itu keadaannya seperti itu, karena tempat kembali neraka adalah orang-orang yang neraka adalah tempat kembali yang cocok untuk orang-orang kafir dan ahlud dhalal. Kemudian dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau berkata kepada Jibril, Nabi berkata kepada Jibril, "Mali la ara Mikaila dhahikan qat." Kenapa kok aku belum pernah melihat malaikat Mikail tertawa, walaupun sekali aja enggak pernah aku lihat tertawa gitu. Maka kemudian kata malaikat Jibril, "Ma dhahika Mikail munzu khuliqatin nar." Malaikat Mikail tidak pernah tersenyum sejak neraka diciptakan. Bagi orang yang tahu hakikat neraka, walaupun belum pernah melihat langsung gambarannya, tapi terwartakan di kalam Allah dan hadis Rasulnya, maka sedikit ketawanya, ya, sedikit ketawanya, semakin tinggi rasa takutnya. Makanya kata Nabi SAW, "Lau ta'lamuna ma'a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengilmui apa yang aku ilmui, tuh lihat. Bukan lau ta'rifun, bukan kata lau ta'rifun, tapi lau ta'lamun. Jika kalian ta'lamun ma'a'lam, apa yang aku ilmui. Apa itu ilm? Ilm itu kata para ulama ahli usul fiqih, ma'rifatu syai' ala ma huwa alaihi. Mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Seandainya kalian mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan yang aku ketahui, sesuai dengan kenyataan dari neraka, kan kita selama ini kan mengetahui ya sesuai kenyataan, tapi hanya gambaran di benak dengan refleksi dari ayat atau Al-Quran. Belum pernah kita melihat dengan ainul yakin. Ada yang sudah pernah lihat neraka langsung? Enggak, belum. Tapi baru terefleksikan di batin kita dalam ayat atau hadis. Seandainya kalian mengilmui, ilmu di sini ma'rifah yang daqiqah, sesuai ala ma huwa alaihi, sesuai dengan kenyataan neraka itu sendiri. Kalau kalian tahu betul-betul, ladhahiktum qalila, kalian sedikit ketawanya, enggak banyak ketawanya. Ini menunjukkan ketawa diperbolehkan, tapi qalil. Wala bakaitum katsira, dan kalian akan banyak-banyak menangis. Ternyata menangis banyak itu sesuatu yang terpuji ketika kecengengan kita itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala.
Menangisnya kita, kecewa kita terhadap makhluk itu menunjukkan rendah dan hinanya kita terhadap makhluk dan tak berpahala, bahkan bisa saja berdosa. Tapi cengengnya, nangisnya kita karena Allah, maka itu semoga air mata yang sebagaimana dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ya, di antara 7 golongan yang akan Allah berikan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah ciptakan. Di antara rajulun zakarallaha, yaitu seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala di kesendiriannya, di kesendirian dia. Dan dia belum pernah melihat Allah, tapi dia mengingat Allah. Kemudian ya, air matanya dipenuhi, matanya dipenuhi air mata. Karena apa? Karena mengingat Allah. Ya, ternyata menangis karena Allah, menangis karena takut azab Allah, menangis karena melihat dan menatap kembali masa lalu yang suram dan khawatir belum diterima taubatnya, itu adalah bekal untuk membentengi kulit-kulit kita dari jilatan api neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari jilatan api neraka. Allahumma amin. Sampai malaikat Mikail saja tidak sempat tertawa semenjak neraka diciptakan. Ini menunjukkan neraka telah diciptakan karena malaikat Mikail ada, dan menunjukkan malaikat lebih dahulu diciptakan dibandingkan neraka. Dan dengan ilmu mereka tentang neraka, dengan ilmunya malaikat Mikail alaihissalam tentang hakikat neraka, sampai-sampai tidak sempat tertawa. Maka coba kita lihat di akhir surat An-Najm, wa tabhakuna wa la tabkun. Kalian malah tertawa dan tidak menangis. Siapa mereka? Siapa kalian? Ya, khitabnya untuk orang kafir, tetapi jangan sampai kita bertasyabbuh dengan orang kafir dari segi sikap dan perilaku sehari-hari, yaitu kerasnya hati, sulitnya menangis karena Allah, mudahnya tertawa karena dunia. Nauzubillah. Betapa banyak orang mudah tertawa karena dunia, dan betapa banyak orang kesulitan untuk menangis karena Allah disebabkan dia mudah tertawa karena dunia. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha 70,000 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Pada hari itu neraka Jahannam didatangkan dengan 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi besar, neraka itu besar. Kemudian ada juga panasnya hawa dan suhu di neraka. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, narukum allati yuqadu ibnu Adam juz'un min 70 juz'a min harri jahannam. Api kalian yang kalian pakai, yang dipakai oleh manusia sewaktu di dunia, api yang kalau kita nyalahin kompor atau kompor gas ada api tersebut ya adalah salah satu atau adalah satu bagian dari 70 bagian, 1/70-nya panas api neraka, 1/70 panas api neraka ya. Coba pegang itu api, itu baru 1/70 ya. 5 detik saja Pak, lumayan itu ya, apalagi 1 jam, nggak mungkin kan. Qil, dikatakan kemudian, wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh merupakan hawa yang cukup panas ya Rasulullah. Ini maksudnya ini dunia aja, api yang kita saksikan di dunia aja itu udah panas kayak gitu ya Rasulullah ya. Maka berkata beliau, fuddilat alaihinna bi 69 juz'a kulluhunna mithlu harriha. Api neraka lebih panas 69 kali lipat. Allahumma musta'an. Enggak ada apa-apanya itu ya. Enggak ada apa-apanya. Dalam riwayat lain
Rasulullah SAW bersabda, tahsabuna anna nara jahannama mithla narikum hadhihi. Kalian tuh ngira api jahannam itu seperti api kalian ini, api kompor, api unggun, api bakaran di dunia. Kayak gitu kalian kira? Hiya ashaddu sawadan minal qar. Api neraka lebih hitam daripada aspal atau ter, lebih hitam, terlalu pekat hitamnya, sehingga Rasulullah kiaskan, bahkan Rasulullah SAW jadikan komparasi lebih hitam daripada sesuatu yang kita anggap paling hitam di dunia ini. Hiya juz'un min bid'atin wa sittina juz'an minha aw nayfun wa arba'in. Api ini hanya satu bagian dari 60 sekian bagian api neraka, atau hanya satu bagian dari 40 sekian bagian api neraka. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, juga dalam riwayat dari sahabat dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Lau kana fi hadzal masjidi," seandainya di masjid ini, kata Nabi SAW, "mi'atu alfin au yazidun," ada sekitar 1000. Mi'atu alf berapa? 100.000. Hah? Mi'atu alf itu berarti 100 tambah 1000. 100.000 kan? Iya, mi'atu alf. Iya, 100.000. Ya udah lama enggak praktek bahasa Arab kayak gini, jadi agak lupa. Au yazidun, atau lebih dari 100.000. Hah? Kalau di masjid ini ada 100.000 orang atau lebih. 100.000 itu stadion mana Pak kira-kira? GBK 100.000 enggak? 100.000 kalau misalnya tiketnya dicetak lebih, di fotokopi ya, banyak insyaallah. 100.000 ya. Misal di masjid itu 100.000 orang. Masya Allah ya. Ini berapa ribu Pak ini? Hah? Masya Allah. Enggak nyampe, mungkin 100 nyampe? Lebih. Enggak maksudnya yang hadir sekarang. 200. Mudah-mudahan 200 yang hadir, tapi ribuan pahalanya yang hadir berlipat. Satu orang yang hadir jangan remehkan ya. Satu yang hadir ikhlas, itu Masya Allah, hanya Allah yang tahulah pahalanya. Apalagi kau banyak yang ada hadir dan ikhlas ya. Makanya mudah-mudahan Allah rezekikan ana, terutama ana pribadi, dan juga antum semua, Allah rezekikan keikhlasan dalam mengikuti majelis, baik majelis ini atau lainnya dari kajian-kajian yang ilmiah dari asatidzah Ahlussunnah. Allahumma amin. Seandainya kata Rasulullah di masjid ini ada 100.000 atau lebih, wa fihim rajulun min ahlin nar, di tengah-tengah 100 ribuan orang itu ada seorang rajul, pria, min ahlin nar, yang dia itu adalah penghuni neraka. Maksudnya dia itu, satu orang ini dari 100 ribuan lebih, itu dia orang aneh, beda sendiri karena dia penghuni neraka. Fatanafasa, maka dia bernapas. Sekali bernapas, fa asabahum nafasuhu, kemudian nafasnya itu mengenai mereka, lah taraqal masjidu wa man fihi, maka pastilah masjid ini bakal terbakar beserta semua yang ada di dalam masjid ini. Satu nafas penghuni neraka ngalahin satu bangunan masjid megah dan penghuninya isinya 100 ribu lebih ya. Kita azan dulu dan menjawab azan, semoga mendapatkan syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Di antara kabar tentang neraka yang teriwayatkan dalam hadis adalah kabar tentang dalamnya neraka. Dasarnya yaitu sangat dalam. Dari Khalid bin Umair, beliau berkata, khatabana Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu berkata kepada kami, innahu qad dzukira lana anna al-hajara yulqa fi syafati jahannam fayahwi fiha 70 aman
la yudriku laha qa'ra wallahi latumla'anna afa'ajibtum. Sungguh diceritakan kepada kami, dan asar ini diriwayatkan oleh Muslim. Telah diceritakan kepada kami bahwa ada sebongkah batu yang dilemparkan dari bibir Jahannam. Maka batu itu jatuh ke dalam Jahannam selama 70 tahun. Akan tetapi ia belum mencapai ke dasarnya. Baik. Batu ini yulqa. Yulqa itu dilempar. Yang namanya dilempar ya berarti kekuatan kencangnya itu ya kencang sekali kan, karena dilempar. Dan semakin lama jatuh maka semakin kencang dia terjatuh. Ya. Jadi seseorang kalau dari lantai 50 terlempar misalnya. Terlempar bukan terjatuh. Berarti dari awal sudah ada daya penolak untuk ke bawah. Kemudian makin ke bawah itu makin kencang. Ya, dan ini sebongkah batu dilemparkan dari bibir Jahannam, ia jatuh ke dalamnya selama 70 tahun. Akan tetapi belum sampai ke dasar, saking dalamnya itu. Ya. Dan ada kalanya kata Nabi SAW, ada kalanya seseorang mengucapkan suatu kalimat yang dia tidak berpikir konsekuensinya, tapi dengan sebab pengucapan kalimat tersebut dia terlempar sejauh timur dan barat. Makanya hati-hati dengan lisan. Kalau dulu mungkin masih hanya lisan, sekarang jemari juga. Bahkan kadang-kadang jemari itu lebih buruk lagi kalau yang zaman sekarang. Karena mungkin sekali klik, ya, konsekuensinya itu azab Jahannam. Sekali klik, enggak kayak gini, klik aja. Kliknya apa? Share aja. Share, yang penting share. Yang dia nggak berpikir apa di balik share ini ada surga atau neraka. Ya. Kemudian dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah SAW, kami sedang bersama Rasulullah, idh sami'a wajbatan, tiba-tiba beliau, atau dalam redaksi lain mungkin kami yang mendengarkan wajbah, suara barang jatuh keras, duak gitu. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, tadruna ma hadza, kamu tahu apa itu tadi? Maka kami bilang, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian beliau berkata, hadza hajarun rumiya bihi finnar. Itu suara batu dilemparkan ke dalam neraka mundu sab'ina kharifa, sejak 70 musim lalu, 70 tahun lalu. Ya, fa huwa yahwi fin nari al-an hatta intaha ila qa'riha. Maka dia, batu tersebut sepanjang itu terlempar, ya, baru sampai ke dasarnya sekarang. Ya, baru sampai ke dasarnya, dan itu satu suara, ya, besar. Ya, dalam sekali berarti kan. Dan juga tadi dari asar yang tadi, demi Allah Jahannam ini akan penuh berisi dengan jauhnya jarak atas ke bawah, dalamnya iya, tapi bakal penuh terisi. Ya. Dan neraka itu kelak akan bertanya kepada Allah. Allah Ta'ala bertanya, halim talati, sudah penuh belum? Neraka tetap berkata, hal min mazid, apa ada tambahan ya Allah? Ya. Kemudian di neraka ada gunting dari api. Allahumma musta'an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ra'aitu lailatan atau lailata asri bi rijalan tuqradu
shifauhum bimaqaridha minan nar. Pada malam Isra aku melihat Isra Mi'raj, aku melihat orang-orang yang bibir mereka digunting dengan gunting dari api. Alhamdulillah. Faqultu man haula ya Jibril. Aku berkata kepada itu, mereka siapa ya Jibril? Digunting mulutnya, bibirnya digunting dengan gunting dari api. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, al-khutaba'u min ummatika. Alhamdulillah. Mereka adalah al-khutaba, para penceramah dari umatmu. Allah musta'an. Ya. Di sini enggak disebut al-ulama'u min ummatika, tapi disebut al-khutaba. Khutbah. Dan kita tuh masyhurnya khutbah ya ceramah. Dari sekadar ceramah dari umatmu, para ahli ceramah dari umatmu. Ya enggak semuanya, cuman apa kriterianya penceramah yang seperti ini? Ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab. Afala ya'qilun? Mereka adalah penceramah yang menyeru manusia kepada kebaikan, tapi mereka lupa pada diri mereka sendiri, padahal mereka membaca Alkitab Al-Quran. Afala ya'qilun? Apa mereka tidak berpikir? Allah musta'an. Ya, cukup mungkin hadisnya sampai situ aja lah. Ya. Jadi penceramah itu bukan tujuan ya ikhwan. Kalau antum tidak punya kompeten atau ya susah juga dia ngomongin, Masya Allah. Ya, jadi hal-hal seperti ini ikhwan, ya, orang yang paling berat siksanya itu orang yang mengetahui tapi dia melanggar yang dia ketahui, bahkan dia menyerukan yang dia ketahui tapi dia orang yang melanggarnya. Na'udzubillah. Ya. Dan mungkin juga ini yang dirasakan bukan oleh anak pribadi atau siapapun mungkin merasakan. Kadang-kadang kita ya dalam berdakwah itu kadang-kadang merasa sebaiknya udahlah saya nggak ngajar lagi. Saya berhenti ngajar, pengen menyendiri aja, pengen zikir aja lah, saya pengen sholat aja di rumah, saya pengen baca Quran aja, saya pengen baca kitab tafsir aja, saya pengen baca hadis Nabi aja, saya pengen lupain orang-orang dulu deh, gitu. Kadang-kadang gitu. Saya pengen istirahat, kalau perlu selamanya, nggak usah ngajar lagi. Saking apa? Kadang-kadang kita membicarakan suatu kebaikan, atau kadang ada pertanyaan kertas atau ikhwan nanya atau siapa nanya atau WhatsApp ya nanya sesuatu yang apa hukumnya ini Ustadz misalnya, dan kita masih melanggar hal tersebut, dan itu menjadi beban yang berat sekali. Mau bilang haram misalnya, tapi saya masih melakukannya misalnya, itu beban berat. Menulis haram berat. Ketika merasakan seperti itu, seolah-olah enggak sepantasnya saya ngajar, enggak sepantasnya saya ditanya, enggak sepantasnya saya menjawab. Kadang mungkin para dai juga merasakan seperti itu. Ya, kita menyeru kebaikan, ya, dan seterusnya, ya, enggak bisa kita jabarkan detailnya. Tapi ala kulli hal, dengan perasaan seperti itu mudah-mudahan semoga Allah berikan hidayah dan taufik bagi orang yang punya perasaan seperti itu. Ya. Tapi melihat mungkin ilmu itu perlu dialirkan, karena ketika kita mempunyai mata air, kita menyimpannya sendiri pun tanpa cemburu orang ingin cemburu untuk membuat orang tuh punya juga, itu pun bisa berdosa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum
hatta yakuna ahabba ilaihi astagfirullah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan kalian sampai dia kepingin orang itu juga mendapatkan apa yang dia suka dirinya mendapatkannya. Misal ana mempunyai ilmu misal tentang akidah, ilmu tentang azab kubur, dan ana mendapatkan manfaat dari ilmu tentang azab kubur tersebut, sehingga salat ana semakin khusyuk, sehingga ana kok mendengar ayat tentang azab itu ana langsung betul-betul kembali kepada Allah. Itu nikmat dan lezat sekali. Ketika ana tidak mau orang merasakan kelezatan ini, maka ana berdosa. Ngerti nggak? Antum mengenal sunnah sekarang, tapi antum nggak punya hasrat agar istri antum mengenal sunnah juga, nggak punya hasrat tetangga antum mengenal sunnah juga. Kalau antum imam, antum nggak punya hasrat makmum antum nggak mengenal sunnah. Udah biarin aja lah mereka nafsi-nafsi. Dosa antum. Kok bisa dosa? Bahkan bisa dosa besar. Begitulah yang kata Syekhul Islam kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, siapa di antara kita yang tidak suka orang tuh mempunyai atau memiliki sesuatu yang kita tuh senang memilikinya, dosa besar orang itu. Apalagi dalam masalah ilmu yang mengantarkan kita kepada surga dan dengan izin Allah menyelamatkan kita dari api neraka dan juga azab kubur. Kalau enggak ada kecemburuan, kalau enggak pengen menyebarkan ilmu, dosa. Karena enggak ada keinginan agar orang-orang yang kita cintai atau tetangga yang kita hargai atau hormati, enggak pengen mereka itu mendapatkan hidayah. Auzubillah. Bagaimana itu kok bisa dikatakan dosa besar? Di antara kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau dengan makna, di antara sirah, lafal atau frase kalimat yang menunjukkan itu adalah dosa besar pelakunya berdosa besar adalah lafal la yu'minu ahadukum. Tidak sempurnanya iman seorang dari kalian kalau begini. Kalau melanggar itu dosa besar. Semua dalil yang menunjukkan ketidaksempurnaan iman ya atau kekurangan iman itu menunjukkan pelaku pelanggaran tersebut itu berdosa besar. Berangkat dari itu ikhwas sekalian, kerap kali anda membaca suatu faedah atau mempelajari suatu ilmu atau alhamdulillah telah mendapatkan suatu faedah dan ilmu, itu kecemburuan anda bergejolak. Tetapi tentu nggak langsung kita keluarkan semuanya, melainkan memantik semangat untuk mengajar. Sehingga kadang-kadang itu bertabrakan dengan kenyataan bahwasanya apa yang antum saksikan dari ana itu tidak seindah yang antum saksikan. Tetapi kendati pun kenyataan begitu, tidak bisa juga kita diam enggak ngajar ya, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang terdekat dari dalam kehidupan kita mencontohkan yang baik-baik walaupun diri kita pun seperti ini. Yang kita khawatirkan yaitu tadi gunting-gunting dari api neraka. Nauzubillah. Yang bibir-bibir itu tergunting karena tidak mengamalkan apa yang diceramahkan di kajian-kajian. Dan begitulah kekhawatiran dari asatidzah terhadap diri mereka pun seperti itu insyaallah. Sekiranya tidak ada hadis yang memotivasi tentang ganjaran pahala menuntut ilmu dan mengajarkannya, sekiranya tidak ada hadis atau ayat atau hadis tentang ilmu, tentang fadilah keutamaan mengajarkan ilmu atau belajar ilmu di masjid atau rumah Allah, maka tentu mungkin kita lebih memilih diam. Kalau kita lihat kotornya diri kita. Oleh karena itu ikhwas sekalian, dari dai pun, mad'u dan siapapun dari kita, ya hendaklah saling mencintai satu sama lain ya, dan berhasrat untuk mendapatkan faedah dan juga cemburu ingin memberikan faedah kepada orang-orang yang tercinta. Dengan adanya modal itu mudah-mudahan ya kesalahan-kesalahan kita kemudian Allah Ta'ala hapuskan, Allah berikan tajawuz, hapus ya,
Ala kulli hal itu yang bisa kita sampaikan ikhwas sekalian dan akhwat rahimakumullah jami'an. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada soal? Enggak ada. Hah? Ya. Bismillah. Kok sekali dibuka banyak nih. Dan tadi antum enggak gerak-gerak. Ini pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penghuni neraka apabila di dalam neraka sempat mengingat teman atau sahabat yang dicintainya semasa di dunia? Sebagaimana penduduk ahli surga mencari apabila sahabat atau teman yang dicintai tidak berada bersamanya. Ya, mereka mungkin mengingat, tapi tidak ada gunanya mereka mengingat hal tersebut, ya, nggak ada manfaatnya, ya. Orang-orang sudah masuk neraka mengingat sahabat atau teman yang dicintai semasa di dunia, tapi temannya itu penghuni surga, nah dianya penghuni neraka. Kira-kira ingatan itu bermanfaat nggak? Nggak bermanfaat, ya kan? Dan penghuni surga tersebut kemudian dijelek-jelekin sama penghuni neraka itu. Masuk ke neraka, curang kan, apalah kalimatnya. Apakah yang penghuni surga itu bakal dikeluarin sama Allah? Gak bakal. Atau keseret kemudian gak jadi ke surga, udah masuk padahal. Gak mungkin. Orang yang sudah ada dalam surga gak bakal masuk ke neraka. Ya, dan semoga anda juga itu ke surga semua, insyaallah masuk surga. Kalau udah masuk surga nggak keluar. Ingat ya, kalau udah masuk surga nggak keluar. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Orang penghuni surga itu nggak bakal tersentuh oleh rasa letih. Ya, makan nggak bakal kekenyangan. Dan wa ma hum minha bimukhrajin, enggak bakal dikeluarkan dari surga. Ya, mau penghuni neraka cemburu kayak mau apa, enggak bakal dikeluarin dari surga. Ya. Tapi kalau misalnya penghuni surga kemudian ingat temannya penghuni neraka, temannya dulu dia cintai, tapi temannya atau sahabatnya atau saudaranya penghuni neraka, mungkin enggak kemudian merekomendasikan? Kalau ini mungkin saja. Ya, mungkin saja. Tapi tentu bukan penghuni surga ini yang bisa memasukkannya, itu bukan hak dia. Allah yang akan mengeluarkannya dari neraka. Bisa aja, bisa. Ya, itu saking apa? Saking luasnya rahmat Allah. Begitu ya. Makanya bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Ya. Allah a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada Ustadz yang diundang ceramah di tempat pelacuran dengan harapan para pelacur bertobat. Tergantung, kalau bisa Ustadznya jangan ganteng, itu aja. Ya. Qadarullah, Ustadz ceramah soal pelacur nggak masuk surga. Soal pelacur masuk surga gara-gara ngasih minum seekor anjing yang kehausan. Jadi si pelacur itu mau tobat nanti kalau udah tua dan akan mencari anjing yang kehausan. Aduh, kita dari tadi ngomongin serius neraka, ini ada kayak gini. Aduh. Jadi nunggu tua dulu baru nyari anjingnya. Kalau itu ustadznya datengin tuh anjing yang kehausan, nih sekarang kasih minum, ya.
Begini ikhwah, orang itu dai dakwah itu harus memahami realitas dan waqi' dari medan atau mad'u yang dihadapinya. Kalau mad'u ini ternyata ahli fasik, maka berikan dia inzar, ya, tentang kefasikannya. Bukan malah diberikan rukhsah atau kalimat-kalimat yang membuat dia itu harapannya lebih tinggi dibandingkan rasa takutnya. Karena ketika seseorang bermaksiat, dia yang ditekankan harus rasa takut. Dan ketika seseorang dalam kesulitan, yang ditekankan rasa harap. Jangan maksiat tapi yang ditekankan rasa harap. Dia maksiat terus karena Allah Ghafurur Rahim. Tapi Allah Syadidul Iqab, itu gampang lah. Syadidul Iqab, jangan kamu taris banget sih, dikit-dikit neraka gitu. Nah, ya udahlah, surga terus kita ngomongin dah. Akhirnya kelewatan, dia maksiat terus sambil panjang angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi, ya, atau nama lainnya Ad-Da' wa Dawa. Justru orang yang termasuk orang yang suudzon kepada Allah adalah dia istiqomah bermaksiat tapi tinggi harapannya kepada Allah. Ini suudzon sama Allah. Ini bahasanya ya, enggak persis seperti itu, tapi intinya gitu. Dia maksiat lancar tapi tinggi harapannya pada Allah. Tapi maksiat lancar, Allah Ghafurur Rahim kok. Ini suudzon pada Allah namanya. Yang husnudzon kepada Allah itu adalah dia memang maksiat kemudian taubat dan dia yakin Allah mengabulkan taubatnya insyaallah. Walaupun kemudian mungkin sempat maksiat lagi, tapi dia taubat. Nah, kalau istiqomah terus, zina terus, lancar, nanti tunggu dua, kalau tua kalau tua pasti ada anjing nanti ya. Nunggu kayak gitu, itu suudzon kepada Allah. Suudzon kepada Allah, ya. Jadi berburuk sangka kepada Allah, ya, yaitu Allah akan merahmati orang yang betul-betul istiqomah maksiatnya. Enggak, ini suudzon sama Allah. Yang husnudzon, berbaik sangka kepada Allah adalah kita salah, kita minta maaf sama Allah dan kita yakin Allah Maha Pemaaf. Itu baru husnudzon. Kalau kita salah, Allah Maha Pemaaf kok, enggak apa-apa, terusin aja. Ini namanya kurang ajar. Suudzon namanya sama Allah, berburuk sangka, persangkaannya buruk pada Allah. Jadi salah menyangka Allah itu persangkaan buruk, gitu, ya. Jadi ustadz ini, apalagi ini di tempat pelacuran, yang namanya pelacur itu, na'udzubillah, ya. Kadang-kadang kalau ngeliat ustadznya itu bagus, ustadznya cakep ini, bisa digoda. Maka kalau bisa cari ustadz yang udah berusia, ya. Berusia, jenggotnya lebat dan mungkin nggak menarik lagi baginya dunia lah, ya, nggak begitu. Dan kemudian berikan inzar, perzinahan itu haram dan ada konsekuensinya di dunia dan akhirat, gitu. Jangan diberikan yang kayak gini, ya. Aduh, ini hadis tentang anjing tadi dan pelacur tadi itu untuk orang-orang yang mungkin lebih cocoknya, pasnya orang yang mungkin lagi putus asa terhadap rahmat Allah, baru tuh kasih. Tapi ini orang lagi pengen maksiat, pengen mau taubat, cuman apa yang bisa melicinkan taubat saya, ya, dikasih hadis ini, tenang aja, insyaallah gampang, insyaallah nantilah kita cari anjing, ya. Kemudian, oh gitu ya Pak Ustadz, ternyata Allah itu maha baik ya Ustadz ya. Iyalah, Allah maha baik lah. Kalau nggak baik kita nggak bakal dikasih rezeki kemen. Buktinya ibu kan melacur, banyak rezekinya kan baik. Nah ini tambah parah Ustadz ini, ya. Tapi Anda juga heran sama pertanyaan ini. Kok tahu ada Ustadz ke tempat pelacuran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, neraka kan ada di bawah bumi. Pada hari kiamat bukankah bumi dihancurkan? Iya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dihancurkan bumi itu betul. Tapi kata Nabi SAW, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu bumi, ard itu diganti. Bukan bumi yang sekarang. Nah, di sini para ulama berbeda pandangan. Bumi di padang mahsyar nanti, kan padang mahsyar itu bumi juga, dataran gitu. Apakah itu bumi kita sekarang atau bumi baru
yang hakikatnya beda dengan materi sekarang. Itu khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan di surat Ibrahim ini yauma tubaddalul ardu, diganti bumi ini. Ada yang bilang tabdil wasfi, pergantian sifat saja tapi sama hakikatnya. Berarti bumi ini juga. Ada yang mengatakan begitu. Yang diganti sifatnya, karena sifat sekarang apa? Bumi begini-begini kan? Apa namanya? Ada gunung, ada lubang, gua dan seterusnya. Pada hari kiamat itu sifatnya bukan berlubang, bergerigi, enggak, tapi sifatnya rata buminya. Sehingga enggak ada orang sempat nyari pelindung, terus nyari lubang tikus, nyari apa gitu, enggak sempat. Udah gitu aja bumi. Itu sifat. Ada yang berpendapat dari ulama yang diganti sini tabdil bukan sifatnya melainkan hakikatnya diganti. Jadi bukan berupa tanah kayak gini ya, tapi ala kulli hal wallahu alam ya. Kita nggak perlu memikirkan detail itu. Yang kita pikirkan tuh kita tuh gimana nasibnya. Karena nanti ketika di sana kita nggak sempat memperhatikan ini tanah vulkanik apa tanah apa, nggak sempat ya. Nah, adapun neraka ada di bawah bumi itu hakikat dan ada sekarang, tapi tidak perlu bahkan tidak boleh antum explore. Nggak bakal nyampe. Coba aja antum gali berkilo-kilo ke bawah dan nyemplung aja sekalian ke bawah, insya Allah nggak balik-balik ya. Ini nggak bakal orang tuh nggak dikasih pengetahuan tentang ini, khalas imani saja khalas, dan nggak usah digambarkan pasti begini udah nggak usah, udah nas ada, udah imani. Karena adanya nas seperti ini tujuannya bukan untuk kita mengobservasi hakikatnya secara real gitu di kehidupan dunia kita, enggak, tapi kita untuk mentahqiq ibadah kepada Allah supaya terhindar dari apa ancaman di sana ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, ini sempat ana baca dalam hati, saya mantannya Ustadz ini mau tanya, saya hampir mirip mantannya. Jadi saya tadi dengarnya saya mantannya Ustadz. Ya Allah, Masya Allah. Apa bedanya pengajian salaf dan ajaran Wahabi? Nggak tahu nah. Iya. Bab saya dituduh ikut aliran Wahabi dengan pengajian salaf seperti ini. Terima kasih. Sama-sama Pak. Dan nggak tahu apa bedanya pengajian salaf dengan Wahabi. Wahabi itu apa? Nah, coba Bapak yang bertanya nanti mungkin ditanya temannya, habis dari kajian Wahabi ya? Jawab aja, bukan, dari kajian Hasan. Gitu aja ya. Anda nggak bisa jawab. Nggak ada itu istilah-istilah seperti Wahabi, itu cuman julukan saja ya, julukan. Hakikatnya apa? Coba yang mengatakan Wahabi, jelaskan Wahabi itu apa. Nah, kalau dijelaskan clear. Nah, ketika dijelaskan Wahabi itu apa, sampean cerna deskripsi dia tentang Wahabi itu gini. Wahabi itu jenggotan, Rasulullah jenggotan. Wahabi cingkrangan, para sahabat pun disuruh begitu sama Nabi SAW. Wahabi taat pada pemerintahan walaupun zalim, itu kata Nabi SAW. Kemudian Wahabi dan seterusnya lah ya pokoknya. Coba disebutkan aja apa yang dimaksud Wahabi, deskripsikan, nanti pahami, dan silahkan nilai sendiri kajian-kajian yang katanya Wahabi tanpa perlu didikta sama Ustadz. Anda nggak perlu didikta, kajian Wahabi itu begini Pak, bener kajian Wahabi itu. Anda nggak perlu gitu. Tapi Allah lah yang akan membimbing antum untuk mengetahui mana yang benar. Mau Wahabi ke mau apa namanya, selama itu benar, yakin Allah Ta'ala akan membimbing orang-orang yang Allah beri hidayah kepada kebenaran ya. Nggak usah capek-capek kan kita disiplin kajian Wahabi itu kayak gini-gini, harus kayak gini. Nggak, biar Allah yang membimbing. Bapak-bapak yang mungkin baru mengenal pengajian, biar bisa membedakan, Allah lah yang akan membimbingnya insya Allah. Apakah neraka itu gelap? Iya. Apakah neraka berada di bawah bumi? Iya. Apakah neraka bertingkat-tingkat berderajat seperti halnya surga? Iya. Dah itu ya. Afwan, tidak sesuai tema. Apakah orang yang sudah ngaji namun masih berdalil dengan mendahulukan akal ketimbang ayat dan hadis dapat dikatakan seorang Mu'tazilah atau terkena subhat Mu'tazilah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah.
Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau dahulukan apapun di depan Allah dan Rasulnya. Dahulukan akal, dahulukan pencitraan, dahulukan hawa nafsu, jangan. Tetapi apakah orang kalau mendahulukan logika itu kemudian dia disebut Mu'tazilah? Mu'tazilah pun bukan hanya Mu'tazilah, bahkan Mu'tazilah itu memang mendahulukan akal, tapi ada propaganda atau poin-poin khusus tentang Mu'tazilah. Dalam bab apa dulu? Asy'ariyah pun dalam banyak poin mendahulukan akal dibandingkan dengan nas yang sharih, zahir lafal nas yang sharih. Dan atas dari semua itu, asal dari semua itu Jahmiyah mendahulukan akal dibandingkan dalil. Tapi untuk mengatakan dia mendahulukan akal berarti dia Mu'tazilah, enggak langsung dibilang gitu. Ya, tergantung temanya apa ini. Tergantung temanya, apakah temanya tentang sifat Allah, apakah temanya tentang wajah Allah, apakah temanya tentang adanya surga atau neraka, apakah temanya, dan seterusnya. Nah, dilihat dari temanya, bukan dilihat dari mujmal globalnya. Kalau dilihat dari mujmal globalnya, orang ini adalah orang rasional, aqlaniyun, ya, orang yang mendahulukan akal, ya, dan itu nggak boleh, dilarang, ya, atau terkena syubhat Mu'tazilah. Ya bisa jadi kalau terkena syubhat Mu'tazilah bisa, tapi tergantung temanya apa, dalam bab apa dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini tidak punya pekerjaan. Lalu saya dapat tawaran kerja sebagai kameramen dan fotografer di acara pernikahan umum yang mana laki-laki dan perempuan bercampur baur, ditambah lagi iringan musik di sana sini. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Sementara saya sudah 2 bulan tidak bekerja. Allahul musta'an. Menghadiri acara yang seperti ini dengan iringan musik, ya, itu tidak diwajibkan untuk datang kalau diundang. Kalau nggak diundang lebih nggak wajib lagi, bahkan haram bisa-bisa. Nggak diundang. Iya, nggak ada yang ngundang, keluarga bukan, teman bukan, sesuku enggak. Tiba-tiba turun angkot ada kondangan. Oke. Masuk kemudian antum? Nggak boleh, haram. Dalam kitab Hasyiat Al-Jamal atau semisalnya, ana lupa, dari kitab fikih Syafi'i. Ana lupa kitabnya. Di kitab Mutawalnya, di kitab Mutawal jilid berapa ana lupa. Itu haram makan makanan walimahan yang antum nggak diundang. Kalau tetangga dekat nggak diundang, yang salah dianya, dosa dia. Iya Pak. Tapi nggak usah datang karena nggak diundang. Ya. Jadi nggak diundang datang, makan dan masukin plastik pula. Ya. Ya. Masuk tanda tangan. Nama siapa? Betul disebut namanya, jujur, tanda tangan. Kan nggak harus ngasih bingkisan kan? Masuk gitu aja. Nggak usah salaman, kan ramai orang, langsung makan. Haram itu makanan, ya, haram. Yang diundang secara uruf atau diundang tapi ada cabang secara uruf, misalnya Hasan dan istri, anak punya anak, ya dibawalah anaknya. Nah itu secara uruf tentu kita maklumi. Tapi Hasan dan istri, tetangga anak ajak, pak makan besar Pak. Udah lama kan nggak makan ayam. Ayo. Haram bagi dia dan dosa bagi anak, karena bukan hak dia. Kecuali kemudian di walimahan bilang ke pengantinnya atau pengurusnya, panitia, afwan, ana bawa tetangga. Oh nggak apa-apa Sat, berapa Sat? Lumayan 20 ya. Ini nggak boleh ya. Jadi begitu. Yang tidak diundang, kalau fotografer termasuk ya memang karena panitia. Panitia nggak diundang pun udah jadi undangan buat dia karena panitia. Maka berhak ada di situ. Bahkan kalau ditugasin fotografi, dokumentasi, wajib, karena ini udah ada kontrak. Nah, wajib. Paketan ataupun independen wajib dia datang. Ya, bayarnya mungkin nanti. Nah, gimana kalau misalnya ternyata pakai musik? Nah, ini dilihat di awal dulu. Dari awal tanya, afwan, ini walimahannya ada musiknya nggak? Kalau ada musiknya, afwan, ana nggak bisa lanjutin. Jadi dari awal
Tapi kalau dari awal udah ada akad kontrak tapi terlanjur taunya di situ ada musik, maka mudah-mudahan nggak berdosa. Asal jangan ikutan goyang, ya kan? Gitu kan? Karena dia nggak tahu, jahil. Ternyata kejebak ada musiknya. Iya. Anak kalau ada walimahan yang pakai dangdutan, ya tentu anak nggak mau ikut. Apalagi kalau ada antum, ustadz dangdutan. Anak pernah sama temennya istri, dia undang ke daerah mana, lupa daerah mana, itu doa nikah. Sama temennya nikah, kita kan nggak tahu itu ada musik apa nggak tahu. Datang malam-malam, alhamdulillah nggak ada musik, nggak ada apa-apa. Terus tahunya pas udah mau agak masuk, gede banget ini tuh, apa namanya itu yang apa namanya, ya pokoknya itulah namanya, gede banget tuh. Di sana ada ketimpring atau apa, wah. Alhamdulillah belum beliin ini, belum dimainin. Ayo cepetan makan cepet. Wah main dangdut gede banget itu sampai hati anak mungkin goyang, dok. Itu anak, ayo cepet udah enggak. Itu yang bassnya gede itu loh. Itu hati tuh sampai kena tonjok, dok, rasain lo, lagian sih lo, rasain. Anak babak belur itu, keluar cepet-cepet sama istri. Besok kalau ngundang itu cari temennya, tolong nasihatin dong. Ya jangan pakai kayak gitu loh. Ya gede banget dangdutan. Ya dan pakai orkes, pakai orang dangdutannya langsung nyanyi, ya Allah ya. Pakai nasid yang kayak gimana dulu? Kalau nasidnya pakai alat musik ya enggak. Ya. Gitu kan? Nasidnya liriknya bagus. Ya, kalau ke pernikahan doang kan? Ya enggak apa-apa. Nasid liriknya bagus, ya. Akapela gitu. Sebenarnya akapela pun bermasalah ya. Karena akapela itu awalnya dari Nasrani. Ya enggak? Akapela kan yang kor ya apa namanya? Kemudian nasider itu kan aslinya boy band. Tapi dinasidkan. Ya enggak? Ada enggak di zaman Nabi Anas bin Malik membentuk grup nasid? Gak ada. Gak, maksud anda di sini, kalaupun memang ini masalah khilafiyah, sebaiknya dihindari, gitu kan. Gak usah membentuk grup-grup nasid seperti ini. Lebih-lebih kalau kita lihat yang membentuk grup nasid ini rata-rata mereka ya orang-orang yang lebih mungkin ke sufi, mungkin ke hizb tertentu dan seterusnya. Anda belum pernah menemukan salafiyin membentuk grup, belum pernah. Anda nggak tahu ya, belum pernah menemukan salafiyin jenggotan lebat ya, cingkrangan bikin grup nasid. Kemudian satunya pakai suara bass, bom, badan gede jenggot ini, bom, cus, ya itu nggak boleh itu. Kalau yang kayak gitu hindari ya. Yang jelas kayak gini menyerupai apa yang namanya ya? Anda pernah dengar istilahnya itu apa itu? Biasanya orang-orang rap itu. Beatboxing itu bisa banget itu, bisa niru suara drum, suara gitar, suara ini, masya Allah. Seandainya ini lisan dipakai buat zikir tentu akan memperberat mizan. Ini ya Allah dipakai buat, ya Allah itu bakal malu tuh orang di akhirat kalau misalnya kayak gitu. Dihamparkan kepada amalan di catatan apa? Telah melakukan berapa kali tendangan lidah, dok. Allah musta'an. Muslim padahal. Udah gitu sekarang beatbox kayak gitu, beberapa nasider pakai kayak gitu kan? Kalau nggak salah ya, Ana nggak punya info panjang untuk ini. Tapi ya namanya nasider modern yang ngikutin perkembangan zaman. Kalau ada beatbox, wah dipakai juga tuh beatbox. Emang kita nggak pakai alat musik, nggak pakai drum. Drumnya di mana? Di sini drumnya. Ya masya Allah. Gitar di mana? Di sini. Semuanya alat musik di sini. Lama-lama mampir di sini, jadi di sini alat musiknya. Ya, jadi yang akapela plus ini ya tentu sampai haram. Ya, sebaiknya pokoknya hindari aja, kecuali mungkin untuk pernikahan. Nah, gitu kan? Itu aja. Tapi itu pun ada batasannya itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang meninggal langsung masuk surga atau neraka? Orang yang meninggal langsung masuk kubur, ya.
Urusan masuk surga atau neraka itu nanti setelah dihisab. Setahu ana gitu kronologinya. Ya. Semua orang meninggal dikubur dulu. Urusan masuk surga atau neraka itu setelah dihisab, baru surga atau neraka sebagai jaza. Jadi sekarang yang di alam barzakh, barzakh itu wasithah baina dunya wal akhirah. Tengah antara dunia dan akhirat. Semua yang mati di alam barzakh dulu. Ya. Adapun kenikmatan yang mungkin bersifat surgawi itu belum masuk surga, cuman memang sudah merasakan indahnya amalan dia, efek amalan dia, ya, atau yang kena azab, ya, itu bukan azab neraka, belum, itu baru azab kubur. Jadi nggak langsung masuk surga, gitu ya, atau nggak langsung masuk neraka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah anak meninggal dan dikuburkan di kampung. Semoga Allah Ta'ala rahmati ayah beliau, ya. Bolehkah berziarah ke kampung di makam ayah yang di sana juga terdapat saudara-saudara keluarga ayah? Tapi ada larangan hadis yang melarang beribadah ziarah selain di 3 tempat: Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ini Masjid Tidas, apa nih? Masjid Al-Aqsa mungkin maksudnya ini. Berziarah ke makam sekaligus menyambang silaturahmi dengan keluarga ayah. Ya tentu di sini bedakan antara syaddur rihal. Syaddur rihal itu ya bepergian safar jauh hari untuk menziarahi suatu tempat tertentu. Nggak boleh, kalau bahkan ke masjid nggak boleh, Pak. Makanya fikih yang benar itu kalau i'tikaf itu di masjid terdekat rumah antum, atau masjid di kota yang tidak masuk safar keluarnya ke sana. Kalau misalnya ada orang Sukabumi kemudian mau i'tikaf di masjid hijau, maka nggak boleh itu. Itu termasuk syaddur rihal yang dilarang. Ya, cuman ada 3 masjid doang. Kecuali dalam rangka menuntut ilmu itu boleh, selama bukan perempuan tanpa mahram. Itu boleh, kalau menuntut ilmu boleh. Tapi kalau ibadah khusus di masjid tertentu enggak, menunjukkan masjid tertentu enggak. Ya, kalau sampai safar ya. Kalau antum mau i'tikaf di Jakarta Pusat boleh enggak? Boleh, karena antum masih di sini, enggak safar masuknya, maka boleh. Ya. Tapi lebih baik ya dekat-dekat aja untuk menghidupkan masjid terdekat. Baik. Kemudian ini masalah ziarah ke makam. Usahakan jangan tujukan sekadar ziarah. Ziarah itu bonus nanti, tapi ziarah kubur. Tapi ziarah silaturahim keluarga yang masih hidup. Untuk ziarah kuburnya berikutnya nanti. Kalau tujuannya ziarah kubur doang, apa bedanya nanti dengan yang safar jauh-jauh itu? Maka ada saudara situ, ya udah ke saudaranya, utamakan ziarah saudara yang masih hidup. Nanti kemudian yuk bareng-bareng yuk ziarah kubur. Nah, itu baik. Itu bagus, ya. Begitu ya. Begitu. Semoga Allah Ta'ala merahmati ayah orang yang bertanya ini. Allah Ta'ala alam. Cukup sekian insyaallah. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khairul jazaa. Barakallahu fi aunikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.